Pembahasan selanjutnya di sini akan membahas tentang reseptor GPCR atau G-coupled protein receptor. Nah, G-coupled protein receptor ini juga merupakan salah satu reseptor yang dapat reseptor yang bisa berikatan dengan obat. Nah, faktanya reseptor ini merupakan reseptor yang paling banyak yang ditemui pada sel-sel tubuh manusia. Nah, reseptor G-coupled protein ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ini ada GPCR-nya yang berupa protein transmembran yang terdiri dari 7 lekuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini ada protein G-nya. Jadi mereka bersama antara GPCR sama protein G-nya, makanya dia disebut dengan coupled protein receptor. Nah, protein G sendiri itu punya 3 subunit, ada subunit alfa, subunit beta, dan subunit gamma, di mana subunit alfa yang berfungsi untuk mengikat GDP. Nantinya akan saya bahas lebih detail di slide selanjutnya. Nah, protein G sendiri itu ada 3 jenis. Ada GS, GQ, sama GI, di mana protein GS dan GQ bekerja dalam aktivasi, sedangkan protein GI bekerja dalam inhibisi. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, ini saya ambil salah satu mekanisme kerja protein khusus untuk protein GS. Dimana tadi GS itu fungsinya untuk aktivasi kan? Nah, singkatnya begini. Ketika ada suatu hormon, neurotransmitter, atau ligan-ligan yang memenuhi untuk berikatan ke reseptor tadi, reseptor GPCR tadi, ketika dia berikatan ke sini, si reseptornya ini kan reseptor ini kan sebenarnya secara nggak langsung dia punya ikatan hubungan juga sama protein G. Nah, ketika si hormon atau ligan atau neurotransmitter ini berikatan, si protein G ini akan mengganti GDP yang di sini diganti jadi GTP. Nah, ketika diganti jadi GTP ini sama si GTP ini akan membuat si protein G ini berada dalam keadaan aktif. Ketika protein G ini berada dalam keadaan aktif, protein G ini akan memisahkan diri atau berubah bentuk subunit ya, dimana si subunit yang alfa ini akan bergerak ke arah sana. Kita tahu ya kalau misalkan sifat membran sel itu sifatnya fluid mozaik yang bisa memfasilitasi pergerakan-pergerakan protein-protein membran di sananya gitu loh. Nah, itu juga yang membuat karena ada si GTP ini kan sama kayak ATP ya, memberikan energi kepada si protein G subunit A ini untuk bergerak dan berikatan dengan adenilir siklase. Ini ciri khasnya GS, dimana GS ini prinsipnya adalah aktivasi adenilir siklase, dimana kalau adenilir siklasenya diaktifasi, maka dia akan mengubah ATP menjadi CAMP. Di CAMP, kalau kalian belum nonton yang part pertama tadi, saya jelaskan bahwa CAMP ini merupakan salah satu second messenger. Saya tulis ya. Dia merupakan salah satu second messenger. Nah, lalu kita tahu kalau di part pertama, akan saya ulang lagi, second messenger ini fungsinya untuk sebagai pembawa informasi yang mekanisme kerjanya adalah peningkatan atau penurunan kadarnya. Nah, adenilir siklase ini meningkatkan sintesis CAMP. Otomatis CAMP kadarnya di dalam sel itu akan jadi tinggi. Nah, ini yang akan menyebabkan protein-protein yang atau kerja-kerja jalur kaskade. Jadi jalur kaskade itu adalah jalur pengaktifan protein berantai. Nah, si CAMP ini akan memulai jalur kaskade itu sampai ke tempat tujuan yang mau dituju oleh obat ini. Jadi obat ini atau ligannya ini istilahnya jadi awal mulanya. Sebelum ke reseptor ini jadi awal mulanya sebelum dia mengaktifasi protein-protein yang lain. Itu simple ya, mekanisme kerja protein GS. Kita lihat lagi. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa protein G itu ada 3 macam. Ada GS, ada GI, dan ada GQ, di mana perbedaannya itu cuma ditemukan pada ininya aja, apakah dia menghambat atau memicu, apakah dia inhibisi atau dia meningkatkan, dan sama protein yang diaktifasinya, dimana kita tahu kalau GQ sama GS ini fungsinya untuk meningkatkan atau dia untuk aktivasi protein-protein lain,
Bedanya kalau GS dia pakai adenyl resiklase dan GQ dia pakai fosfolipase C. Sedangkan kalau GI ini fungsinya untuk inhibisi, dimana dia sama prinsip kerja sama GS tapi dia malah menginhibisi adenyl resiklase. Kalau yang tadi saya bahas itu kan GS itu mengaktifkan adenyl resiklase kan. Nah, kalau si GI ini justru menginhibisi adenyl resiklase. Kalau adenyl resiklasenya diinhibisi, kadar CAMP-nya berkurang. Kalau kadar CAMP-nya berkurang, ini salah satu kerjanya ini adalah smooth muscle relaxation. Ini ya contoh obatnya, contoh obat adrenalin, non-adrenalin, epinefrin, norepinefrin, dan masih banyak lagi. Nah kalau yang tadi kita udah bahas GS, sebentar. Kalau yang tadi kita udah bahas GS sama GI, nah yang selanjutnya kita bahas ke GQ. Ini contohnya GQ ya, saya tulis. Nah, kalau GQ ini sifatnya agak beda dengan GS dan GI, bukan pakai adenyl resiklase, tapi dia menggunakan di sini PLC, di mana PLC ini, aktivasi PLC ini akan mengurai struktur fosfolipid jadi IP3 dan DAG, ya, di mana nanti yang akan digunakan itu di sini IP3-nya, IP3-nya ini akan berikatan dengan protein reseptor yang akan dengan kanal ion Ca2+ di retikulum endoplasma. Ini biasa ini ya, kalau misalkan di kontraksi otot gitu, jadi ototnya berkontraksi karena adanya Ca2+ yang terbuka gitu. Singkatnya seperti itu, kanal ion Ca2+ yang terbuka. Jadi dari tadi si molekulnya, misalkan anggaplah ini molekul obat-obatan yang memicu kerja otot, makanya nanti akan efek akhirnya nanti akan memicu terbukanya kanal Ca2+ yang akan menyebabkan kontraksi otot. Misalkan ambil contoh itu, tapi penerapannya banyak sekali. Nah ini ada tabelnya, misalkan kayak tadi GQ, histamin, dimana kalau histamin itu meningkatkan kontraksi otot polos, nah kita bisa kasih obatnya itu mepiramin untuk justru mengurangi kontraksi otot polos karena dia sifatnya antagonis ya. Dan ini ada tabelnya yang lain. Oke, yang protein G segini dulu ya.